Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang mengikuti KKR kita pada satu minggu ini. Di hari ke-6 ini kita bergembira oleh karena berkat-berkat Tuhan bagi kita. Dan kita akan memulai acara KKR kita dengan berdoa lebih dahulu di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa bersama-sama. Kita akan bernyanyi yang dipimpin oleh pemimpin nyanyi kita. Sebagai lagu buka, kita buka lagu sen kita nomor 319. Mari kita kerja bagi Tuhan. Sama-sama. Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala pesan yang Tuhan sampaikan, kerjakan hingga Dia datang. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggurnya. Mari kita ceritakan kasih-Nya pada semua manusia. Tuhan Yesus lamanya setia, sudah mengorbankan dirinya. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggurnya. Turut Tuhan dengan rendah hati, lakukan segala pesan-Nya. Diri yang berdosa diampuni oleh Yesus dan sesorangnya. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggurnya. Baik, kita sama-sama berdoa. Maha besar Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini, malam Sabat ini Tuhan, kami kembali datang ke hadapan Tuhan untuk menyampaikan puji-pujian dan terima kasih oleh karena segala berkat Tuhan bagi kami sepanjang KKR kami satu minggu ini. Bapa dalam surga, biarlah Engkau tetap bersama dengan kami, sementara Pendeta Sitorus akan menyampaikan firman-Mu. Berkati semua pendengar pada malam hari ini Tuhan. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Sitorus, kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh keluarga Sijabat.
Terima kasih kepada keluarga Sejabat yang sudah menyampaikan lagu pujian untuk kita pada malam hari ini. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh
Pendeta Esitorus. Selamat malam dan selamat sabat, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah tiba pada malam yang kelima, malam yang terakhir dalam acara kebaktian kebangunan rohani. Seringkali ada beberapa pertanyaan yang timbul. Yang pertama adalah, apakah ini menurut Alkitab? Saudara, kalau saudara dan saya membuka Alkitab ini, kemudian saudara akan dapati di sana bahwa cerita atau keterangan mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sedikitnya ada dalam 1.500 ayat dalam seluruh Alkitab, baik perjanjian lama dan juga terutama perjanjian baru. Ayat-ayat yang menceritakan secara eksplisit maupun implisit. Apa artinya, saudara? Kalau saudara dan saya membaca Alkitab ini satu kali selesai dalam 1 tahun, mulai dari buku Kejadian sampai buku Wahyu, itu artinya saudara dan saya sedikit diingatkan oleh Alkitab ini sebanyak 1.500 kali. Saudara diingatkan sepanjang tahun bahwa Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Kalau saudara hanya membaca buku Perjanjian Baru, maka dalam buku Perjanjian Baru setiap 25 ayat ada 1 ayat yang berbicara soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi tidak terlalu berlebihan kalau saya katakan bahwa tema dari Alkitab yang terbaik adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ketika kita membaca Alkitab, pikiran kita selalu diarahkan kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Coba kita lihat beberapa ayat yang menyatakan bahwa kedatangannya itu memang sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Seorang boleh membacanya? Silakan, terima kasih. Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terima kasih. Kedatangannya yang kedua kali diucapkan oleh seorang yang tidak pernah berdusta, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, pada waktu saya merenungkan ayat ini, saya sangat bersyukur. Rupanya salah satu obat penawar kegelisahan atau kekhawatiran hidup adalah percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan membawa kita ke tempat, di satu tempat di mana Yesus berada, sehingga kita pun akan berada di sana. Saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ingatan kita, pikiran kita kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah salah satu obat terbaik untuk menepis atau melawan
kegelisahan dan kekhawatiran hidup. Kemudian Wahyu 22 ayat yang ke-20. Wahyu 22 ayat yang ke-20. Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Saudaraku, Tuhan sendiri berkata bahwa Dia akan datang segera. Ya, aku datang segera. Kemudian pertanyaan yang berikut, apakah kedatangannya itu harafiah atau secara fisik? Seringkali seseorang mengatakan begini, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu adalah pada waktu kita meninggal dunia. Tuhan Yesus sudah datang untuk seseorang yang meninggal dunia. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu adalah pada waktu saudara dan saya bertobat. Lebih-lebih kalau ada pergerakan kekristenan yang besar-besaran terjadi, itulah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi saudara, sedikitnya ada 40 ayat yang mengatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah secara fisik. Artinya dapat dilihat, didengar, dirasakan, bahkan disaksikan oleh semua manusia. Baik, ayat yang pertama, Kisah 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Baik, terima kasih. Jadi Tuhan Yesus akan datang secara fisik, bahkan dengan cara yang sama pada waktu Dia terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali. Saudara, bila mana Dia akan menghilang, Dia sudah menghilang di awan-awan pada zaman rasul-rasul, pada zaman murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan Yesus terangkat ke sorga dan menghilang di balik awan-awan. Maka Yesus yang sama akan muncul menembus awan-awan dan kita akan melihat kedatangannya yang kedua kali. Kemudian Wahyu 1 ayat yang ke-7. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Baik, kalau ada seorang yang berkata kepada saudara, "Oh, Tuhan Yesus sudah datang di Jawa Tengah. Tuhan Yesus sudah datang di kota Surabaya. Tuhan Yesus sudah datang di kota Medan." Jangan saudara percaya. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan disaksikan oleh semua mata, setiap mata. Bagaimana mungkin Pak Pendeta, orang Amerika, orang Indonesia, orang Eropa dapat melihat kedatangan Tuhan Yesus sama-sama? Coba kita buka Matius 24 ayat yang ke-27.
Matius 24 ayat yang ke-27. Matius pasal 24 ayat yang ke-27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia. Baik, saudara, ayat ini mengatakan sama seperti kilat memancar. Apa artinya? Kecepatan kedatangan Tuhan Yesus itu seperti kilat yang memancar. Saudara tahu berapa kecepatan kilat? Berapa kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per detik. Dengan kata lain, dalam 1 detik, maka cahaya itu dapat mengelilingi bumi ini sebanyak 7,5 kali. Karena keliling bumi kita ini panjangnya kurang lebih 40.000 km. Ya. Jadi dengan 7,5 kali dalam 1 detik, dalam 10 detik ada 75 kali Tuhan Yesus bisa apa? Mengelilingi bumi ini. Itu menurut pikiran kita manusia, saudara. Tetapi saya sangat yakin dengan cara yang luar biasa, kedatangannya yang kedua kali memang akan dilihat oleh semua mata. Kemudian 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Terima kasih. Tuhan sendiri akan, banyak orang yang mengatakan bahwa dia akan mewakili kedatangannya dengan para malaikat. Tidak, saudara. Dia sendiri akan turun dari sorga. Untuk apa? Untuk menjemput saudara dan saya. Kemudian pertanyaan berikut yang sering kali muncul adalah, apakah tandanya itu sudah digenapi? Coba yang pertama 2 Petrus 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan keempat. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Tanda yang pertama adalah tampilnya pengejek-pengejek. Kenapa? Karena mereka lebih suka untuk hidup dikuasai oleh hawa nafsu mereka, Tuhan. Dan mereka katakan, di manakah kedatangannya yang kedua kali ini? Sebab sejak bapa leluhur kita ada, katanya, bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Saudaraku, kalau ada orang yang mengejek tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara mungkin bisa berkata kepada mereka, Anda adalah salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus sudah dekat pada kali kedatangannya yang kedua. Kemudian Matius 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Matius 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Injil Matius 24 ayat 6 dan 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang.
Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kemudian ayat yang ke-14. Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Baik, tanggut yang disebutkan di dalam Alkitab, sebelum saya meneruskan ini, saya boleh memohon kepada saudara untuk membaca nanti Matius pasal yang ke-20 dan dapati di sana tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang kedua yang disebutkan adalah perangan. Saudaraku, tahun 1914 sampai 1918 itu adalah perang dunia pertama. Dan tahun 1939 sampai 1945 itu adalah perang dunia kedua. Ya. 70 orang mati dalam masa perang ini. Ya. Dan saudara tahu bahwa setelah berakhir perang dunia pertama, Liga Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa tidak akan ada lagi perang, tidak akan ada lagi perseteruan antara bangsa. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Sejak tahun 1918 sampai sekarang, belum pernah di dunia ini, di seluruh dunia ini, bebas dari perang. Entah itu perang antar negara, entah itu perang antar suku, entah itu perang yang terjadi di daerah-daerah tertentu, tetapi yang pasti perang selalu ada sejak Liga Bangsa-Bangsa mengumumkan tidak ada lagi perang. Kemudian tadi disebutkan soal kelaparan. Saudaraku, sekarang ini sedikitnya ada 20 juta orang, teristimewa anak-anak yang kekurangan gizi. Dan lebih dari setengah di antaranya mati kelaparan. Kemudian disebutkan juga gempa bumi, bahwa inilah adalah bencana tunggal terbesar setelah air bah. Gempa bumi disertai dengan tsunami. Jumlah yang meninggal ribuan, ratusan ribu. Ini adalah tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak punya banyak waktu, saudara, tetapi tolong catat. Nanti saudara boleh baca Lukas pasal yang ke-21. Kemudian Daniel pasal yang ke-12. Seluruh pasal itu saudara boleh baca. Saudara akan dapati di sana ada tanda ketakutan, ada tanda kecemasan. Orang bingung dan menyebabkan mereka meninggal dunia. Saudara, saya bekerja di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung sebagai chaplain yang bekerja mengunjungi dari satu tempat tidur pasien ke tempat tidur pasien lainnya. Dan biasanya kemudian saya catat juga apa yang terjadi dengan pasien itu, dan saya diam beberapa saat di nurse station, artinya di tempat di mana para perawat sedang berkumpul di situ. Saya temui ada seorang dokter ahli anak menunjukkan muka yang sedih. Ya. Kemudian saya tanya, kenapa dok? Capek? Ya, karena mukanya agak murung. Kemudian dokter ini katakan begini, ya, pada waktu itu sedang ada wabah demam berdarah. Di tahun 2000, saudara, demam berdarah itu adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti. Kemudian dokter ini katakan,
obat yang diproduksi itu seperti deret tambah. Deret tambah itu apa, saudara? Dari 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8. Itu hanya bertambah 2. Tetapi katanya, jenis penyakit yang muncul seperti deret ukur. Deret ukur itu apa? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, melejit angkanya dengan cepat menuju angka yang tinggi. Lalu dokter ini katakan, belum selesai ditemukan obat untuk penyakit tertentu, sudah muncul lagi penyakit lain. Saudara, saat ini kita bergumul, berdoa, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada para ahli kesehatan, kepada para dokter, untuk dapat menemukan zat anti dari COVID-19. Tetapi saudara-saudara jangan terlalu berharap. Ya. Maksud saya bukan jangan berharap bahwa obat itu akan ditemukan. Bukan itu maksud saya, saudara. Bila mana penyakit yang satu muncul, kemudian nampak diatasi, penyakit lain akan muncul, ya. Sampai sekarang saya tidak tahu pasti apakah ada obat untuk AIDS, apakah ada untuk penyakit kanker, adakah obat untuk hal-hal lain. Tetapi saya bersyukur dan terima kasih karena 3 malam para dokter kita dari Rumah Sakit Advent Bandung mengingatkan kita bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Dan kita bersyukur karena pola hidup kita yang meningkatkan imun sistem dalam tubuh kita, itulah alat yang Tuhan gunakan supaya kita boleh sehat dan terhindar dari kecemasan dan ketakutan. Kemudian di ayat yang ke-14 dalam Matius pasal yang ke-24 tadi dikatakan bahwa Injil kerajaan, Injil ini akan tersebar ke seluruh dunia. Ini adalah tanda yang paling nyata dari semua. Saudara, di hari pertama kita sudah membahas bahwa Alkitab ini sekarang sudah diterjemahkan ke dalam 2000 bahasa. Dan 2000 bahasa yang ada di dunia, kedatipun bahasa di seluruh dunia ini ada 7.000, ya, kurang lebih 7.000 bahasa. Tetapi bahasa ini dimengerti oleh 95% lebih penduduk yang ada di bumi ini. Sebagai contoh, ya, Alkitab kita belum ada bahasa Alor. Saya pernah menjadi gembala di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur selama 5 tahun di sana. Belum ada Alkitab dalam bahasa Alor. Tetapi yang mengagumkan dari para penduduk Alor ini, saudara, mulai dari anak-anak sampai orang yang paling tua yang pernah saya kenal yang ada di sana, mereka fasih berbahasa Indonesia. Apa artinya? Kalaupun tidak ada Alkitab bahasa Alor, mereka bisa membaca Alkitab bahasa Indonesia dengan baik. Kita sudah tiba pada Injil Kerajaan Sorga disebar ke seluruh dunia. Ya. Nah, tadi saya sudah terangkan bahwa semua orang yang ada di dunia ini dapat mengerti, dapat membaca dan mengerti semua Alkitab yang ada, yang tersebar di seluruh dunia, yang sudah diterjemahkan dalam 2000 bahasa. Dan lebih dari 95% penduduk dunia bisa mengerti dan membacanya. Nah, saudara, ini adalah tanda yang paling penting. Kenapa? Karena ini harus menjadi kesaksian.
Tidak ada orang yang dapat menyangkal dengan mengatakan, oh saya belum pernah mendengar tentang Kristus. Saya belum pernah mendengar tentang keselamatan yang berasal dari Tuhan Yesus. Beberapa tahun yang lalu, pada waktu saya pergi ke negara Cina komunis, ya, di kota Shenzhen, saya sangat terkagum-kagum, saudara. Pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan yang ada di sana berkembang dengan begitu luar biasa. Mereka bergerak di bawah tanah, dan ada ribuan, bahkan diperkirakan lebih dari 500.000 umat-umat Tuhan yang ada di sana dan menjadi saksi akan siapa sebenarnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, tanda-tanda ini yang kita lihat di zaman kita ini adalah tanda-tanda yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan kembali. Banyak mungkin di antara kita akan katakan, oh pendeta, dari dulu sudah ada kelaparan, dari dulu sudah ada gempa bumi, dari dulu sudah ada peperangan, dari dulu sudah ada hal-hal lain yang disebutkan sebagai tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Tapi dengarkan ini, saudara. Belum pernah ada zaman seperti zaman kita sekarang ini, di mana tanda-tanda Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tanda-tanda kedatangannya itu digenapi secara serempak dan bersamaan. Belum pernah ada. Pada waktu gempa terjadi, saat yang sama peperangan terjadi, saat yang sama kelaparan terjadi, saat yang sama balas sampar terjadi, dan saat yang sama semua tanda-tanda ini digenapi secara serempak dan bersamaan. Apa artinya? Kita memang sudah dekat pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kemudian yang terakhir, ini sangat penting, saudara. Apakah tanda kedatangan Yesus yang kedua kali ini, walaupun sudah digenapi, apakah mungkin dia akan datang? Apakah masuk akal bahwa dia akan datang? Coba kita buka dalam Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Boleh dimunculkan layar Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Surat Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, saya sangat senang sekali dengan ayat-ayat ini. Diceritakan seandainya seorang petani, setelah dia mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membeli sebidang tanah, kemudian dia tebas semua pepohonan dan rumput-rumput yang ada di tanah itu. Lalu dia cangkul, dia buat tanah itu menjadi gembur. Kemudian dia beri pupuk, dia siram air, kemudian dia tabur benih. Dan kemudian setelah benih itu menjelma menjadi pohon, dia rawat, semua rumput-rumput dia cabut. Dan kemudian pohon-pohon itu bertumbuh dengan begitu subur, lalu mengeluarkan buah. Katakan saja itu adalah pohon jagung. Satu pohon menghasilkan satu atau dua bongkol jagung. Wah, petani ini senang melihat kenyataan ini. Kemudian setelah dia lihat dan di kebun yang dia miliki itu,
pohon-pohon di situ sudah siap untuk dituai. Mungkin hanya beberapa hari lagi siap untuk dituai. Kemudian pagi itu sang petani datang di hadapan kebunnya, kemudian dia berkata begini, "Hai kebunku, terima kasih. Engkau sudah berbuah lebat. Engkau sudah menghasilkan hasil yang menggembirakan. Tetapi ketahuilah, hari ini aku akan pergi meninggalkan kota ini, dan aku tidak akan pernah kembali lagi untuk menemuimu." Apakah mungkin, saudara? Tidak mungkin. Tidak akan pernah terjadi. Seorang petani yang sudah mengorbankan semuanya untuk dapat menghasilkan dan melihat pohon-pohon yang menghasilkan buah, tidak mungkin tepat beberapa hari lagi akan dilakukan penuaian. Kemudian dia akan katakan kepada pohon-pohonnya, "Selamat tinggal, aku akan pergi dan tidak akan kembali lagi." Saudaraku, Tuhan Yesus sudah menanggung semua harga untuk Bethlehem. Dia sudah menanggung harga untuk Nazaret, Getsemani, bahkan Golgota. Ia sudah mempersiapkan lahan, menabur benih, dan menyiramnya dengan air matanya, dengan darahnya sendiri, dan dengan sabar dia jaga kebun itu, yaitu saudara dan saya. Walaupun dia harus membayar dengan harga yang begitu mahal, dan juga dia harus membiarkan darah dari murid-muridnya, dari orang-orang yang mengasihinya, dari para martir. Dia biarkan itu terjadi demi pertumbuhan gerejanya, demi pertumbuhan umatnya, dan sangat tidak mungkin satu waktu dia akan katakan, "Selamat tinggal, dan saya tidak akan pernah kembali lagi." Saudaraku, kalau ada kebohongan setan yang paling keji dan licik, itu adalah bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah datang pada kali yang kedua. Kenapa? Karena boleh dipastikan, sangat dipastikan, bahwa 1000 tahun sejak kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka setan dan semua pengikut-pengikutnya akan binasa. Itu sebabnya kalau ada satu peristiwa yang paling ditakuti sekaligus dibenci oleh musuh kebenaran, itu adalah peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini adalah peristiwa yang paling akbar, peristiwa yang termegah yang pernah ada di semesta alam. Saudara bayangkan, Tuhan sendiri turun dari sorga bersama siapa? Bersama dengan seluruh malaikat sorga. Untuk apa? Untuk menjemput saudara dan saya. Oh saudara, betapa penghormatan tertinggi yang pernah dilakukan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Dia sendiri akan menjemput saudara dan saya. Raja di atas segala raja akan datang bersama dengan seluruh pasukan malaikat sorga, sehingga di sorga akan sunyi sepi selama setengah jam lamanya, kurang lebih selama 7 hari lamanya. Kenapa? Karena malaikat sorga yang terbiasa untuk berkata, "Suci, suci, kudus, kudus Engkau ya Allah." Dia turun, mereka turun bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka semua akan memegang trompet, meniupkan trompet, suara gegap gempita yang tidak tertandingi oleh peristiwa apapun terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Saudaraku, kita harus ke sorga. Kita harus ke sorga. Semuanya Tuhan sudah buat untuk saudara dan saya.
Jangan pernah tukar sorga dengan hal-hal yang sementara, hal-hal yang murahan, hal-hal yang tidak membangun tabiat kita. Kita sudah belajar dari malam ke malam. Dan apapun yang terjadi di bumi ini, sedekat apapun hubungan kita dengan Tuhan, itu tidak akan berguna kecuali Tuhan datang pada kali yang kedua. 1.500 ayat menceritakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan kata lain, pada waktu 1 tahun saudara selesai membaca Alkitab ini, 1.500 kali saudara dan saya diingatkan kembali akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah peristiwa yang paling akbar. Inilah peristiwa yang paling termegah yang ada di semesta alam. Tuhan bersama dengan seluruh pasukan malaikat sorga akan datang menjemput saudara dan saya. Bersiaplah untuk itu, saudara. Bangunlah tabiat Tuhan. Saya rindu agar doa kita di pagi hari sebelum kita tidur adalah berdoa bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara tahu kenapa tokoh gereja kita yang mula-mula adalah orang-orang yang disebut sebagai orang yang mabuk akan kedatangan Tuhan? Karena di dalam pikiran mereka selalu memikirkan kedatangan Tuhan. Biarlah roh yang sama boleh menjadi bagian kita, saudara. Kita boleh merindukan, mendoakan, bahkan kita sungguh-sungguh hidup bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Boleh jadi mungkin Tuhan tidak datang pada waktu kita masih hidup. Tetapi kalaupun tidak terjadi demikian, saudara, dengarkan ini. Cara hidup seorang yang menantikan kedatangan Tuhan akan sama sekali berbeda dengan mereka yang menghidupkan satu pola hidup tanpa memikirkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Cara kita menggunakan uang, cara kita menggunakan tenaga, cara kita menggunakan waktu, cara kita menggunakan seluruh segi kehidupan kita. Mereka yang mendoakan, merindukan, dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan memiliki sikap hidup yang sama sekali berbeda dengan mereka yang tidak peduli kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, doakan dengan sungguh-sungguh. Rindukan dengan kerinduan yang penuh. Dan nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau bersedia bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Saya mau menjadi pewaris kerajaan sorga. Kita harus ke sorga. Kita harus ke sorga. Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami dalam sorga, sementara kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan akan dekatnya kedatangan Tuhan yang kedua kali, biarlah dari hati kami yang paling dalam, hati kami yang disucikan dan dikuasai dengan lebih sempurna oleh Tuhan Roh Kudus dari hari ke hari, kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang merindukan, mendoakan, memimpikan, bahkan hidup bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tolong kami Tuhan. Biarlah kuasa dan berkat sorga boleh menjadi bagian kami sepanjang malam ini. Berkati kami bahkan pada sepanjang hari Sabat Tuhan yang suci. Hamba-Mu berdoa khusus bagi mereka yang akan menerima baptisan yang kudus. Tuhan berkati mereka satu persatu. Terima kasih Engkau dengar dan jawab doa kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih
atas firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Esitorus, dan kita akan akhiri KKR kita pada malam hari ini. Tapi jangan lupa, besok kita akan bersama-sama lagi di gedung ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang terakhir di dalam seri terakhir KKR kita sepanjang minggu ini. Selamat malam dan sampai jumpa besok pagi.